Dalam hal ini, Luo Hang sangat percaya diri. Lagi pula, sebagian besar keunggulan dan kekuatan Qin Yi di Secret Realm tidak akan memiliki tempat untuk dimainkan di babak berikutnya. Setelah memasang tabung giok, Sang Guan Miao tertawa dan berkata, siapa yang akan kamu awasi di babak selanjutnya? Atau akankah lelaki tua itu hadir secara langsung? Setelah dua orang saling memandang, mereka melihat pria parubaya itu melengkung dan berkata, saya masih belum memiliki kakak senior Lao, saya bisa pergi. Setelah pertempuran terakhir, belum terlambat bagi senior brother untuk muncul lagi. Baiklah kalau begitu, waktu berlalu, dan hanya 3 hari kemudian. Pagi-pagi sekali, Qin Yi Chen dipanggil oleh Bai Xuan di luar lemari. Qin Yi, apakah kamu sudah pulih? Kali ini, saya belum terlalu banyak mengkultivasi diri sendiri. Dapat dilihat bahwa setelah kesengsaraan alam rahasia, hubungan Bai Xuan dengan Qin Yi Chen menjadi jauh lebih dekat, dan bahkan lebih seperti senyuman saat ini. Qin Yi Chen mendengar ini, tetapi tersenyum dan menggaruk kepalanya, dan berkata, beraninya kamu lupa waktu untuk hal sebesar itu. Selain itu, pelelangan terakhir kali, saya tidak berkultivasi, lupakan saya, tetapi saya tidak ingin menakut-nakuti Yan Zhen dan Anda. Setelah beberapa saat, Qin Yi Chen berkumpul bersama di aula besar dan memalingkan muka. Kong Hao dan yang lainnya disegarkan dan berdiri di sisi Guru Qi. Dibandingkan dengan Wang Xi, dia cukup gugup. Tiba-tiba, hampir tersingkirnya kuis babak pertama, dan pencapaian hanya 1 token giok, tidak layak dibanggakan bagi Wang Ji, tetapi dia merasa sedikit disalahkan. Jika putaran kuis ini gagal lagi, akan sangat memalukan di keluarga guru dan Yan. Bai Xuan juga sama. Jangan lihat yang lincah dan ceria barusan, tapi setelah sampai di aula besar, memikirkan perjuangan sengit yang akan dihadapi, wajah cantik itu mau tidak mau merasa sedikit tegang. Yan Zhen melirik dan berkata, Kuido akan segera dimulai. Biarkan aku pergi. Kali ini, Ki Master masih menjadi lampu pompa penuh harapan dan selir menyaksikan Qin Yi Chen pergi. Sepanjang jalan, Kong Hao dan yang lainnya terus bersorak untuk Qin Yi Chen 3 orang. Saudara Qin, ronde pertarungan ini, tunjukkan padanya pertarungan lain. Kakak Wang Xi, dan Xuan, kamu juga harus bersorak. Kami masih menunggu Anda untuk diliput di kuil dan... Ya, 50 besar. Aku percaya pasti ada 3 dari kalian. Apapun itu, tapi Wang Yan hanya tersenyum dan menundukkan kepalanya. Bai Xuan di samping bahkan lebih redup. Lagi pula, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan dengan pesat karena beberapa kata dorongan dari orang lain. Melihat Qin Yi Chen lagi, wajah Junyi selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Tetapi di dalam hatinya, dia terus menegur dirinya sendiri dan ingin memasuki penglihatan guru abadi dan membuktikan bahwa dia layak untuk keluar demi sebuah nama. Pertama yang terpenting, dia harus memiliki kekuatan terang yang cukup dengan nilai. Datang ke kuil dan lagi, akan terlihat jauh lebih kosong dari sebelumnya. Bagaimanapun, 100 orang telah dieliminasi. Dan seperti Yan Zhen, yang membawa 10 pil master ke tempat kejadian, mau tidak mau terlihat mempesona. Qin Yi Chen melirik, tetapi menemukan bahwa di aula besar hari ini, ada 100 platform batu yang dapat menampung 1 orang. Di atas platform batu juga terdapat formula khusus yang tentunya disiapkan untuk babak ini. Tidak hanya itu, Qin Yi Chen menemukan bahwa setelah memasuki aula, dia memiliki beberapa mata yang tajam, dan tantangannya lebih jelas daripada ujian. Tiba-tiba, orang-orang ini termasuk yang terbaik di alam rahasia. Qin Yi Chen tidak takut akan hal ini, tetapi dia tidak merasa jijik. Lagi pula, banyak dari orang-orang ini juga bisa merampok beberapa token giok. Di antara mereka, niat bertarung di mata Lilang sangat kuat, karena dia jatuh di bawah Qin Yi Chen di babak sebelumnya, yang membuatnya sulit diterima. Setelah Luo Ronghao dan Yan Zhen bertemu, masih ada senyum tajam verbal yang bertanya, Yan Junior Brother, kali ini di sisimu. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang bisa menang dengan percaya diri. Pada titik ini, corak Yan Zhen sedikit berubah. Ini adalah pamer untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dengan Qin Yi, jumlah pil master pembangkit tenaga listrik teratas di sisinya masih kurang dari garis keturunan klan Luo. Beberapa orang bisa menang, maka itu tergantung pada kemampuannya. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan hal ini sebelum Kuido? Kakak senior Luo, Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang ini. Begitu ucapan ini keluar, kulit Luo Ronghao tenggelam. Selama pertarungan terakhir, dia memang sangat gembira beberapa kali, dan setiap kali dia dipukuli di depan umum oleh seorang pemuda. Memikirkan hal ini, Luo Ronghao mau tidak mau melirik siluet ramping Yan Zeside, yang sepertinya dikatakan dengan mencibir. Yan Junior Brother benar-benar optimis seperti sebelumnya. Tetapi Junior Brother belum memberitahu mereka bahwa babak pertarungan ini. Tapi ini bukan tentang siapa yang berlari cepat, ini bukan tentang siapa yang mengambil. Keterampilan rahasia beberapa orang bahkan lebih tidak berguna. Saya khawatir kali ini, mungkin ada kesalahan, dan pemandangannya sudah berakhir. Qin Yi Chen menatap sedikit, dan hanya ingin kembali, tetapi melihat siluet besar di tengah aula besar, dan perlahan berjalan keluar.
Baris ini tentu saja banyak penatua di Kuildan, dan Qin Yichen sedikit terkejut bahwa penatua Luo Heng, yang sebelumnya menjadi pembawa acara kuis, mengikuti pemimpin Parubaya saat ini untuk menunjukkan rasa hormat. Pada pandangan pertama dari usia Parubaya itu, Qin Yichen diam-diam berpikir di lubuk hatinya. Orang ini pasti salah satu dari Sekte Abadi Tiga Master Agung Abadi. Faktanya, seperti yang diharapkan Qin Yichen, Luo Ronghao tidak berani mengabaikan ketika dia melihat Parubaya, dan semua kisah nyata, bahkan penatua marsial Dao, seperti Yantai, semuanya menghancurkan pukulan. Aku pernah melihat Paman Ye, di aula besar. Pilmaster yang berpartisipasi dalam kuis juga memberi hormat, dan banyak orang kagum di mata mereka. Bahkan Qin Yichen sedikit terkejut dengan pria Parubaya itu. Melihat usia dan nafas senior ini, sepertinya dia sedikit lebih muda dari senior Huang Fu, dan dia bisa digolongkan sebagai peri. Hari ini, Sekte Abadi, benar-benar pembangkit tenaga listrik. Melalui transmisi suara Yanzhen, Qin Yichen tahu bahwa guru peri ini, bernama Ye Fenghua, dapat digambarkan sebagai nama yang berbicara sendiri. Keanggunan dan keanggunan yang tiada taraf. Bakat bawaan, dan keanggunan. Upeti. Meskipun Ye Fenghua adalah pembangkit tenaga listrik tertua di antara tiga master abadi, ini bahkan lebih merupakan ilustrasi dari bakat dan pemahaman bawaannya yang transenden. Lagi pula, Luo Heng dan penatua yang lebih tua dari kultivasi mereka adalah puncak alam surga. Dan namun, itu telah memasuki Dao abadi. Setelah Ye Fenghua tiba di tempat kejadian, sepertinya tidak ada hubungannya, dan bahkan memberi kesan pada orang-orang bahwa itu lebih intim daripada beberapa lelaki tua seperti Luo Heng. Yang pertama adalah melirik penonton, dan lampu pompa tetap berada di atas Qin Yichen dan yang lainnya untuk sementara waktu, lalu tertawa. Pertama-tama, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa babak pertarungan ini harus dilakukan dengan baik. Lagi pula, Anda semua memiliki kemungkinan temui saya di Kuildan. Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Ye Fenghua tidak hanya membawa kerumunan lebih dekat ke tempat kejadian, tetapi juga mengangkat kebanggaan Kong Hao dan yang lainnya. Mereka mampu menyembah sekte dalam.